Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 2111010100062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, konsep dan teori perubahan sosial, dan seolah sebagai agent of change. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala yang dihasilkan dari proses interaksi sosial manusia di dalam dan di luar masyarakat. Situasi sosial ini dapat muncul karena masyarakat pada dasarnya tidak statis tetapi dinamis dan heterogen. Perubahan sosial adalah perubahan interaksi antara individu, organisasi, atau masyarakat yang berkaitan dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Proposisi yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang erat kaitannya dengan budaya. Untuk beberapa ahli yang berpendapat tentang perubahan sosial tersebut adalah yang pertama, William F. Ofgun. Dalam teorinya, Ofgun menyebut ruang lingkup perubahan sosial sebagai bentuk perubahan yang terjadi dari berbagai elemen budaya baik material maupun imaterial. Lalu yang kedua, Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Pastinya sudah tidak asing lagi tentang struktur sosial. Sederhananya, struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat. Susunan sosial begitu juga dengan fungsi sosial, yaitu status dan peran. Status dan peran contohnya di era modern saat ini mungkin melihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di masyarakat, di mana perempuan bisa memiliki kesempatan karir yang sama dengan laki-laki. Artinya ada perubahan pada status dan peran antara laki-laki dan perempuan yang seimbang. Pernyataan tersebut salah satu contoh dari perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Lalu yang ketiga, Selo Soemarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakatnya yang berpengaruh terhadap sistem sosial. Selo Soemarjan menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial apa sih contohnya? Dari perubahan pada lembaga sosial, mungkin banyak pembelajaran sekarang saat ini menggunakan kurikulum 2013. Sebelumnya bukan 2013, tapi ada kurikulum KTSP yang mengembangkan kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan berdampak pada pada guru kalian sebagai siswa dan tentunya pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu salah satu contoh dari perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Dari beberapa tokoh tersebut, pengertian perubahan sosial adalah perilaku atau perubahan yang terjadi dalam sistem sosial kita. Lembaga sosial maupun struktur sosial yang ada di dalam kemasyarakatan juga dapat diambil kesimpulan lain bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial, pembentukan karakter menuju proses yang lebih baik. Atau bahkan salah satu penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa perubahan sosial mengandung dua konsep dasar yang saling terkait, dinamika sosial dan struktur sosial. Adapun faktor-faktor yang terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan ini dapat mencakup perubahan faktor demografis seperti pertumbuhan atau penurunan populasi. Masyarakat setiap tahun pasti mengalami dengan sebuah perubahan, yakni bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk.
Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan dengan adanya perubahan akan mengalami perubahan sosial pada masyarakat. Bertambahnya penduduk masyarakat di suatu daerah disebabkan dengan adanya angka kelahiran yang begitu tinggi dan migrasi konflik antar kelompok masyarakat. Konflik dalam masyarakat manusia sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak luput yang namanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dan interaksi inilah yang nantinya muncul rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Pada kenyataannya, kehidupan di masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Masih saja dengan konflik yang muncul pada kehidupan bermasyarakat baik antar individu, antar kelompok atau antar individu dengan kelompok atau antar generasi konflik yang terjadi di kalangan masyarakat karena adanya sebuah pertentangan terhadap sebuah perbedaan pemikiran, pendapat maupun pandangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari konflik inilah mampu melahirkan sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya gerakan sosial dan penemuan baru yang meliputi discovery, invention, dan innovation. Yang pertama, perubahan aspek demografi. Demografi terdiri dari bahasa yaitu demos dan graphian, yang dimana demografi pertama kali digunakan oleh Axel Gillian pada tahun 1885 dalam buku Elements the Distinguished Humaini. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, meliputi perubahan secara umum, fisik, dan kondisi moral. Menurut J. Beuge pada tahun 1973 adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besaran komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi mobilitas sosial. Lalu yang kedua, konflik antar kelompok. Konflik ini dapat menyebabkan perubahan sosial karena di mana konflik di sini dapat merubah sistem lapisan masyarakat, fungsi suatu masyarakat itu sendiri. Bisa disimpulkan terdapat konflik sosial yang dimana berasal dari bahasa lain yakni konfigure, yang artinya saling memukul. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari konflik sosial. Yang pertama, Soejourno Sukanto mengatakan bahwa konflik sosial adalah proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Lalu yang kedua, Robert M. Lewang mengatakan perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan di mana selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan juga untuk menundukkan saingannya. Lalu yang ketiga, menurut Bernstein mengatakan konflik ini sosial, suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Jadi dapat disimpulkan konflik sosial artinya pertentangan antara individu ataupun sekelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Lalu yang ketiga, terjadinya gerakan sosial. Dapat kita ambil revolusi industri, revolusi Prancis, terjadi pada abad 18. Pada zaman dahulu masyarakat Prancis menginginkan hal tersebut. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan besar dan dramatis dalam cara masyarakat atau bangsa dijalankan. Revolusi adalah perubahan besar yang telah terjadi di masa lalu dalam masyarakat Prancis, di mana tidak ada sistem struktur komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Gerakan sosial dapat didefinisikan aliansi sosial sekelompok yang bersifat untuk merubah dan menghambat suatu perubahan sosial dalam masyarakat.
Adapun karakteristik gerakan sosial. Yang pertama, punya tujuan. Biasanya jangka panjang, berubah atau mempertahankan institusi masyarakat. Yang kedua, kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, penggunaan cara di luar institusi yang ada karena tidak percaya pada institusi yang ada, misalnya demonstrasi atau parlemen jalanan. Kemunculan gerakan sosial, terdapat beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori deprivasi atau tercabut. Teori keluhan atau penderitaan. Dalam teori deprivasi menggunakan bahwa sebuah gerakan muncul ketika ada sekelompok orang yang tercabut, sekelompok orang yang mendapatkan apa yang mereka bikin haknya. Teori mobilitas sumber daya, teori proses politik, dan yang terakhir teori gerakan sosial baru non materialistik atau ideologi budaya, lingkungan, gender, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, penemuan baru. Akibat tuntutan kehidupan manusia yang semakin bertambah sehingga manusia harus memikirkan dan menciptakan kreativitas baru untuk melahirkan sebuah penemuan baru, seperti dapat mengetahui berbagai macam informasi yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja dalam bidang teknologi dan informasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah percakapan dan komunikasi hanya bisa dilaksanakan secara langsung. Namun pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain bisa dilakukan secara jarak jauh, yakni melalui Android atau handphone. Dari penemuan ini, kemudian di sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu gaya hidup yang lebih modern. Seperti pernyataan di atas, penemuan baru meliputi discovery. Discovery adalah penemuan yang paling baru terhadap ide atau gagasan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dalam arti luas, merupakan suatu penemuan suatu hal yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Lalu yang kedua, innovation atau inovasi. Innovation adalah memperbarui discovery, dan invention atau bisa disebut memperbarui lagi suatu gagasan atau suatu ide merupakan suatu penemuan yang benar-benar baru. Artinya hasil dari kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil yang baru. Lalu yang terakhir, invention. Invention adalah bentuk suatu penyempurnaan ide atau gagasan yang sudah ada. Baik, memasuki ke faktor yang eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali kita. Faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dengan negara atau masyarakat lain, perubahan lingkungan alam atau bencana alam. Perubahan sosial yang terjadi adanya faktor eksternal. Yang pertama yaitu hubungan alam merupakan tempat penyediaan kebutuhan bagi manusia, mulai dari makanan, pakaian, hingga perkembangan teknologi. Akan tetapi di sisi lain keberadaan alam ini berisiko mengalami kerusakan akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan semakin pula tekanan terhadap alam sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Contoh, berdasarkan penyebab perubahan sosial yang ditimbulkan oleh alam, yaitu saat mengeringkan hukum pertanian buat membangun rumah. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanian dan para petani pun rela kehilangan lahan, sehingga semua petani akan memilih bekerja di pabrik atau pekerjaan lainnya. Lalu lanjut yang materi yang kedua, konsep dan teori perubahan sosial. Adapun konsep dasar perubahan sosial, yaitu perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya yang terjadi di tengah-tengah pergaulan interaksi antara sesama individu, warga, masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Yang berbeda adalah kecepatan atau laju terjadinya perubahan itu.
Demikian pula masyarakat atau magnitude perubahan yang dimaksud. Lalu teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pada pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori jarang menimbulkan konflik karena perubahan ini berlangsung lambat dan cenderung tidak disadar. Menurut Sujono Sukanto, terdapat tiga teori utama dalam teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi unlinear, yang kedua teori evolusi universal, yang ketiga teori evolusi multilinear. Yang kedua teori fungsionalis. Teori fungsionalis berasumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling menghubungkan dan memiliki fungsi yang berperan dalam masyarakat. Jadi menurut teori ini perubahan sosial akan berdampak pada sistem sosial. Contohnya keberadaan PAUD telah melengkapi fungsi dan peran lembaga keluarga dalam hal membantu anaknya mengenali lingkungan sosialnya. Pada teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku karena hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Lalu yang ketiga, teori siklus. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial seperti roda yang berputar, sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Teori siklus melihat perubahan sosial sebagai suatu proses yang berulang dan tidak dapat mengarahkan, artinya apa yang terjadi sekarang pada dasarnya dapat memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi dengan masa sebelumnya. Sembari tunggu waktu, masuk pada materi yang terakhir, sekolah sebagai agen of change. Perlu diketahui, agen of change atau bisa disebut agen perubahan sosial merupakan orang atau pihak yang melopori, merencanakan dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun peran agen perubahan sosial sebagai katalisator, yaitu berperan menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam perubahan yang telah direncanakan. Lalu yang kedua, pemberi solusi pemecahan masalah sosial. Sebagai pemberi solusi dalam pemecahan masalah sosial, agen perubahan sosial berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pemecahan masalah sosial. Pembantu proses perubahan sosial, yaitu membantu proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, memberi petunjuk mengenai kebutuhan masyarakat, tujuan perubahan masalah yang dihadapi masyarakat, dan tahapan pemecahan masalah tersebut. Lalu yang terakhir, penghubung atau linker, yaitu agen perubahan sosial menjalin hubungan dengan baik dengan pihak yang dirasa tepat untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan melakukan perubahan. Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam mengubah bangsa menjadi lebih baik. Tanpa pendidikan, mustahil suatu bangsa bisa mandiri dan mencapai apa yang diharapkan. Pendidikan yang baik akan membawa perubahan yang baik pula bagi bangsa, sehingga perlu adanya pendidikan yang baik dengan dukungan pemerintah dan bangsa itu sendiri, yaitu generasi muda terdidik yang terdampak pada masyarakat, yaitu peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang mengenai perubahan sosial, konsep dan teori perubahan sosial, sekolah sebagai agen of change. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.